Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Cerita kehidupan Uwais Al-Qarni. Pemuda bernama Uwais Al-Qarni, ia tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir, hidupnya sangat miskin, ia juga seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia, ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Selain ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai sanak keluarga sama sekali. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Ia seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita itu telah didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Rasulullah, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Rasulullah semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya kapankah ia dapat bertemu Rasulullah dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Rasulullah, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi pula lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Rasulullah. Akhirnya, kerinduan kepada Rasulullah yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku. Temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun, ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Rasulullah. Setelah ia menemukan rumah Rasulullah, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam, keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Rasulullah yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Agar ia cepat pulang ke Yaman, engkau harus lekas pulang. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah.
Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Rasulullah. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Rasulullah pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Rasulullah dan segera pulang kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Rasulullah memandang kepada Ali dan Umar radhiyallahu anhuma seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti, dan Rasulullah kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Rasulullah itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka, dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Rasulullah ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Rasulullah bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya, dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang, untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Demikianlah, informasi ini kami sampaikan, semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda, dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan,
agar selalu memperbaiki diri dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk membangun akhlak dan akidah umat Islam. Mari kita saling membantu channel-channel Islami supaya mendapat berkah dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.